Welcome to KG English, your home for learning English. Time is now, everyone can speak. Welcome to KG English, your home for learning English. Time is now, everyone can speak. Welcome to my channel KG English. Hari ini kita belajar mengenai bagaimana membuat kalimat masa lampau ya, terkait dengan verbal sentence. Kalau sebelumnya kita belajar masa lampau tetapi nominal sentence yang menggunakan to be itu loh. Jadi kali ini kita menggunakan eh, kata kerja ya atau verbal sentence. Nah, seperti apakah itu? Nah, pertama-tama saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa silahkan memberikan feedback terhadap apa yang nanti akan saya jelaskan ya. Boleh setuju, boleh tidak setuju, berikanlah pendapatnya kenapa setuju, kenapa tidak setuju, dan yang terpenting share ini kepada siapapun termasuk keluarga atau teman-teman yang memang membutuhkan untuk belajar mandiri bahasa Inggris ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan feedback juga kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan. Dan saya sangat senang sekali kalau misalnya ada feedback semacam itu dari teman-teman semua gitu. Jadi karena ini gratis teman-teman, ini adalah kelas saya ya. Jadi teman-teman bergabung di sini untuk betul-betul membangun pengetahuan bahasa Inggris secara mandiri. Nah, harapan saya adalah jangan lupa subscribe, kemudian kasih komentar, kemudian kasih like, kemudian nonton betul-betul dari awal sampai akhir, supaya betul-betul pemahaman teman-teman terhadap setiap topik yang dibawakan itu betul-betul secara komprehensif gitu. Jadi tidak hanya di permukaan saja, karena kalau di permukaan saja ya hasilnya pun kurang maksimal ya teman-teman. Nah, oleh karena itu saya harap bahwa betul-betul dari awal sampai akhir sehingga nanti memberikan pemahaman yang cukup terkait dengan topik yang sedang dibahas. Jadi kalau seperti itu teman-teman, dan jangan lupa share ke teman-temannya ya. Jadi supaya semakin banyak orang yang tertarik dan juga yang memberikan eh, apa ya eh, kebermanfaatan bagi orang banyak begitu. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan bagaimana membuat kalimat masa lampau, yaitu apa yang terjadi pada masa lampau. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pemahaman masa lampau itu teman-teman, jadi bukan beberapa tahun yang lalu atau beberapa yang lalu, tetapi 1 detik yang lalu pun itu termasuk masa lampau. Termasuk juga masa yang akan datang, 1 detik yang akan datang. Jadi kalau begitu teman-teman, jadi supaya paham betul terkait dengan pembagian waktu dalam bahasa Inggris. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Kalau kemarin itu kan kita pakai to be ya, was and were ya, dan saya sudah jelaskan. Silakan lihat lagi video yang sudah saya eh, posting di channel saya ini. Jadi karena ini adalah my class, artinya bahwa ya teman-teman harapannya adalah betul-betul pay attention while I'm explaining about this, and then make sure that till the end you have to be here. Ya, jadi kamu harus sampai akhir di video ini supaya mendapatkan pemahaman yang cukup jelas. Oke, nah sekarang kita mulai dari nomor 1. Coba kita lihat teman-teman. Ya, di sini kita lihat kalimat yang pertama, I worked. Ya, jadi I worked di sini eh, kata ininya, kata apa namanya? Itu kata kerjanya itu ditambah ed ya teman-teman ya. Ya, coba kita ganti dulu penanya yang bagus. Ini, terus, oke, ya, oke. Di sini I worked tambah ed di belakang kata kerja, ya. I worked for Asia Company last year.
ya. Saya bekerja di perusahaan Asia tahun lalu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sekarang dia bekerja atau masih bekerja di Asia Company? Ayo teman-teman, jawabannya apa? Ya, betul sekali. Ya, jadi sekarang dia tidak lagi. Ini menunjukkan bahwa ini sudah terjadi pada masa lampau, teman-teman. Nah, dalam berbahasa Inggris kita menggunakan kalimat semacam ini gitu. Jadi tidak begini saja gitu. Jadi I worked for Asia Company last year. No, tetapi I work harus ada ed-nya dan itu adalah pakemnya dalam bahasa Inggris begitu, ya. Sebetulnya kalau misalnya kita ngomong ngalor kidul aja sih, paham-paham aja orang. Oh ya ya begini. Tetapi secara gramatikal atau tata bahasa yang baik dan benar, jadi orang akan lihat, wah ini kita keren loh bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ini kita butuh eh, pemahaman lebih mendalam dan tahu betul cara menempatkannya gitu. Ya, kalau begitu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita membuat kalimat negatif? Nah, seperti pola-pola sebelum teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan pola-polanya itu hampir sama teman-teman. Ya, jadi menggunakan setelah subjek itu menggunakan apa teman-teman? Ya, menggunakan kata bantu. Ya, dan di sini kata bantunya kala masa lampau yaitu did. Ya, kemudian ditambah dengan not teman-teman. Ya, ingat ketika membuat kalimat negatif dan tanya itu harus membutuhkan auxiliary verb atau kata bantu. Karena ini masa lampau, maka kata bantunya adalah did. Begitu ya teman-teman ya. Jadi harap di sini teman-teman paham ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan ketika kita menggunakan auxiliary verb atau kata bantunya gitu. Kalau masa lampau itu adalah did ya teman-teman. I did not work for Asia Company last year. Saya tidak bekerja di perusahaan Asia tahun lalu. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang dia bekerja di Asia Company? Belum tentu ya teman-teman ya. Jadi dia hanya mau mengatakan bahwa tahun lalu itu saya tidak bekerja di sana gitu. Jadi tahun ini ya tidak tahu apakah dia bekerja. Berbeda nanti ketika kita menggunakan perfect tense teman-teman ya. Jadi ini adalah past tense. Jadi pastikan bahwa konteksnya jelas gitu. Oke. Nah sekarang bagaimana membuat kalimat tanya. Nah seperti sebelumnya teman-teman. Itu did-nya itu ditempatkan di depan subjek teman-teman ya. Ini subjeknya I. Did I work for Asia Company last year? Apakah saya bekerja di perusahaan Asia tahun lalu? Ya, mempertanyakan diri sendiri ya. Tidak masalah teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh pertama yang menggunakan I. Kenapa saya menggunakan subjek I selalu di dalam eh, video saya sebelumnya supaya ngerti. Jadi ini adalah orang pertama tunggal karena sering kita gunakan dalam percakapan kita ataupun dalam eh, penulisan dan seterusnya. Jadi saya usahakan untuk I ditempatkan pertama, kemudian nanti orang kedua tunggal, kemudian ketiga tunggal dan seterusnya itu nanti variasi ya. Oke, coba kita ke contoh nomor 2. Oke, nah sekarang kita fokus ke sini teman-teman. Ya, nah kita perhatikan di sini ya, you spend much time to finish your thesis ya. Nah, di sini teman-teman, kita perhatikan spend ya. Jadi ini artinya adalah menghabiskan atau bisa dikatakan meluangkan ya, meluangkan waktu atau menghabiskan waktu, spend. Jadi ini kata dasarnya adalah spend. Ada ed di belakang teman. Ada ed, bukan ada ed tapi ada d di depannya ya. Spend. Nah, kata kerja bentuk keduanya adalah spend. Nah, ini termasuk apa teman-teman? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Ini termasuk irregular verb. Jadi ada dua teman-teman. Ada kalau yang tadi worked itu adalah regular verb. Kemudian ini adalah irregular verb. Ya, kata kerja tidak beraturan. Ya, nanti saya akan jelaskan kemudian. Ya, jadi sini eh, ini biasanya menggunakan ya seperti tadi teman-teman ya menggunakan kata kerja bentuk kedua teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah ketika membuat kalimat negatif itu seperti biasa, yaitu di setelah subjek itu dikasih apa teman-teman? Ya, dikasih did kata bantu ya. Kemudian ada not-nya. Kemudian ini yang berbeda teman-teman ya. Seperti yang
pola-pola kalimat sebelumnya itu, jadi kan tadi itu kan kata kerja bentuk kedua tuh, ya kan? Nah, ini dikembalikan ke kata kerja bentuk pertama, teman-teman, ya. Jadi ini karena apa? Did-nya atau eh, yang masa lampaunya sudah ke did, ya. Jadi di sini kembali ke yang satu. Begitu, teman-teman, ya. Jadi you did not spend much time to finish your thesis. Anda tidak menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan tesismu, ya. Kemudian untuk kalimat tanya, teman-teman, seperti yang lainnya, pola-pola yang sama. Jadi sebetulnya gini, teman-teman, bahasa Inggris itu punya pola yang hampir sama, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk belajar lebih sungguh-sungguh, sebetulnya agak mudah, ya, karena ini polanya hampir sama, ya. Did you spend too much time to finish your thesis, ya. Nah, seperti biasa, teman-teman, untuk ini ya kembali ke apa? Verb satu, ya. Namanya infinitif, ya, dalam bahasa Inggris. Tapi ya nggak usah pakai istilah itu dulu, ya. Pelan-pelan kita belajar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kembali ke yang satu. Ya, kalau tadi kalimat positifnya itu adalah kata kerja bentuk kedua, sama seperti juga worked, ya, kata kerja bentuk kedua. Ya, karena worked itu tidak ada model yang lain, maka memang ya sama saja begitu. Namanya regular verb, ya. Oke, kita beralih ke berikutnya. Nah, kita sekarang ke sini, teman-teman. Di sini, she studied English 2 years ago at Mula Warman University. Ya, di sini ini kata kerja bentuk kedua. Tetapi bedanya ini, teman-teman, karena ini adalah regular verb, ya. Jadi tidak punya bentuk yang berbeda dari sini, ya. Paling ini apa namanya, sama semua kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga, ya. Dia belajar bahasa Inggris 2 tahun yang lalu di Universitas Mula Warman, ya. Nah, kemudian ketika membuat kalimat negatif, teman-teman, ini pakai kata bantu, did not, ya. Dan ini, teman-teman, kembali ke kata kerja bentuk pertama, yaitu study, ya, teman-teman. Nah, kalau ini apa? Kata kerja bentuk kedua, ya. Nah, kemudian ketika membuat kalimat tanya, seperti biasa, teman-teman, polanya hampir sama, teman-teman, ya. Coba kita perhatikan sungguh-sungguh. Did she study English 2 years ago at Mula Warman University? Ya, jadi ini untuk studinya kembali lagi, teman-teman. Ya, coba kita lihat. Ini infinitif, ya, kata kerja bentuk dasar atau pertama, ya. Kira seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Gimana? Kira-kira sampai di sini sudah paham, ya? Nah, perhatikan, teman-teman. Untuk past tense atau masa lampau ini, ya. Jadi ayu wide he see it-nya kata bantunya sama, teman-teman, ya. Itu yang tidak seperti sebelumnya itu kan, wah, ini kayak beda-beda gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi ini ayu wide he see it ini sama, teman-teman, ya. Nih, coba lihat did, ya, tidak ada perbedaannya. Oke, gitu, ya. Coba kita lihat, teman-teman, di sini tadi itu kan dalam contoh yang pertama itu ada work, ya. Jadi ini adalah kategorinya itu eh, kata kerja beraturan atau regular verb, ya. Nah, worked, worked, worked. Kata kerja bentuk pertama atau infinitif, kemudian past tense verb yang kita gunakan tadi dalam ketika kita menyampaikan mengenai masa lampau, dan juga kata kerja bentuk ketiga worked, past participle biasanya digunakan dalam perfect tense, ya. Kemudian irregular verb itu adalah contoh yang tadi spend, itu adalah infinitifnya. Kemudian spend, kata kerja bentuk kedua. Kemudian ketiga spend. Kenapa irregular verb? Karena dia tidak beraturan, teman-teman. Kalau yang ini itu kan beraturan, dia ditambah ed semua sama, sedangkan ini ada perbedaan, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Don't force yourself to learn English, but make yourself comfortable. Jadi ini adalah eh, quote saya, teman-teman, ya. Bisa dikatakan demikian, spirit saya, bahwa ketika saya belajar bahasa Inggris itu saya usahakan untuk tidak memaksa diri saya untuk belajar, ya. Tetapi saya dengan enjoy untuk menikmati, dalam keadaan enjoy itu saya belajar.
Dan mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi bagian dari teman-teman. Jadi jangan memaksa diri untuk belajar, wah saya harus begini, saya harus no. Tetapi nikmati prosesnya ya. Kemudian no one can help you teman-teman. You have to take action. Jadi maksudnya gini, kalaupun ada video dari saya semacam ini, tetapi tidak berarti bahwa Anda bisa berbahasa Inggris, teman-teman. Ya, tapi yang betul-betul bisa membantu diri Anda adalah ketika Anda melakukan langkah konkret untuk betul-betul mengikuti pembelajaran ini dengan bagus ya. Kemudian dari awal sampai akhir, kemudian memberi feedback, kemudian memahami, kemudian membuat contoh sendiri dan seterusnya. Jadi itu nanti akan membuat Anda bisa lebih bagus bahasa Inggris daripada sekarang. Ya. Kemudian fokus on your goals. Goalsnya apa? Oh, saya pengen untuk memahami bahasa Inggris. Saya pengen untuk kuliah di luar negeri. Saya pengen uh, go abroad or travel abroad. Nah, itu goals Anda. Atau setidaknya saya pengen paham bahasa Inggris dong, gitu ya. Nah, ini adalah mungkin juga untuk mendukung karirnya atau kerjanya ya di tempat kerja. Bisa aja begitu. Jadi, betul-betul fokus pada goals kita gitu. Jadi, jangan sampai stop aja di situ, terus kita nggak punya goals apa-apa gitu. Jadi, belajar bahasa Inggris itu harus ada goalsnya, harus ada tujuannya. Kita mau kemana ya. Okay, thanks for joining my class today and see you next video. Bye bye.